Sesi selanjutnya adalah langsung ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Arif. Kepada Bapak Afiful Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulo awali dengan pantun saya panjenengan doyot semangat dan boten ngantuk nggih. Mangke di sela-selanya jenengan nyauti catet boten nggih. Karena yang membawakan pantun ini orangnya memang cakep boten. Cakep. Jalan-jalan ke kota baru. Pulangnya sambil membawa ubi cilembu. Bersama semangat kita yang baru, marilah kita song-song Indonesia yang lebih maju. Tepuk tangan yang saya hormati rekan kami Bapak Elia Joko Sambodo dari fraksi PDI, yang saya hormati Bapak Lurah Basono, lalu ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu PKK, ibu Fatayat nih, kali besok di mana? Dalam Banjaragu. Saya udah 2 kali ini Pak datang memberikan wawasan kebangsaan. Kalau di minggu kemarin itu dari pesertanya masyarakat Pager, Tunggal Pager. Nah sekarang kami diberi kesempatan lagi untuk bertemu dan berdialog pada Desa Lebasono dan Banjaragu. Sebelumnya kami juga sudah melakukan hal ini di Moro. Tetapi di Moro kemarin kami menyampaikan berdialog tentang wawasan kebangsaan ini tidak kurang dari 5 jam atau hampir 6 jam. Nah, setelah ditanya Pak LT sejak tadi, saya pastikan lagi Pulau Tari jenengan niki dibawakan secara panjang, nopo pendek, nopo sedang mawon. Setuju ya? Berarti jenengan sedoyo niku seneng kali pendek, pokoknya melebet sedoyo ya. Timbang dawa tapi lebih serapat. Itu mungkin. Saya perkenalan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi nama saya Arif Afifuddin. Alamat saya di Bangsal, tepatnya di daerah SPM. SPM itu pabrik polisi, sekolah polisi negara. Jadi rumah saya di sampingnya pas pabrik polisi ini. Saya berasal dari Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Bangsal, Mojoanyar, Kutorejo, dan Delangu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kami kampanye dulu, kami memang mendapatkan wilayah di daerah dekat rumah. Tetapi ketika kami sudah lolos menjadi legislasi, ketika kami sudah berada di parlemen, di pemerintahan, kami sudah tidak lagi menjadi milik daerah dapil kami, tetapi kami sebagai DPRD Kabupaten Mojokerto ini adalah milik panjenengan sedoyo, milik masyarakat di seluruh Mojokerto. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan pasal 17 tahun 2014 bahwasanya salah satu tugas kami itu adalah pengawasan. Nah, mengawasi masalah apa? Tentunya mengawasi
program-program dari pemerintahan saat ini. Perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau dulu itu di kepemimpinannya Bupati yang lama, Bu Ivina, pembangunan itu lebih difokuskan pada pembangunan fisik, infrastruktur, infrastruktur dan lain sebagainya. Cuma ketika pergantian Bupati yang baru, yaitu Bapak Bupati Gus Barat, nah pergeseran itu terjadi dari pembangunan fisik menjadi pembangunan non fisik. Antara lain ada pembangunan di bidang kesehatan. Untuk kesehatan kemarin kebetulan saya di Komisi 4, Bapak Ibu sekalian, saya membidangi tentang kesehatan dan pendidikan. Nah, dalam masalah kesehatan ini, progres kerja kami yang sudah terrealisasi adalah tentang program UHC prioritas. Apa itu UHC prioritas? UHC prioritas itu adalah pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Artinya yang membutuhkan apa? Bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan atau pelayanan kesehatan yang tidak mampu membayar, otomatis akan dibayar oleh pemerintah memakai APBD Kabupaten Mojokerto. Jadi perlu panjenengan sedaya ketahui, bagi yang tidak mempunyai BPJS, yang tidak mempunyai asuransi, dan yang membutuhkan kedaruratan untuk segera dilakukan penanganan pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit, itu bisa dibiayai oleh pemerintah Mojokerto. Tepuk tangan untuk pemerintah Mojokerto. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah takut kalau memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kami saat ini berada di depan panjenengan adalah salah satu tugas dari pemerintah secara moral maupun secara politik. Kami wajib menyampaikan apa-apa yang menjadi program dari pemerintah kita, dan Wasbang ini adalah salah satu program pemerintah kita yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Menginjak pada materi. Apa itu Wasbang? Sinten sing ngertos, angkat tangan. Ada hadiahnya. Lo jawabnya apa sih? Wasbang adalah cara pandang kita kepada lingkungan, kepada bangsa, kepada negara, sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang ada di Undang-Undang tahun 1945, yaitu cita-cita negara, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah bisa kita mencapai tujuan negara yang makmur dan sejahtera tanpa adanya persatuan dan kesatuan? Jawabannya sangat tidak bisa. Kenapa? Terbukti bahwa sebelum negara kita itu, sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kita masih tercerai-berai. Kita dulu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Usainya dari Belanda menjajah kita,
lalu Jepang masuk menjajah kita kurang lebih 3,5 tahun. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita berdiri sendiri-sendiri tanpa ada persatuan dan kesatuan, kita tidak mungkin akan menjadi bangsa yang merdeka. Nah, persatuan dan kesatuan ini dimulai dari berdirinya organisasi Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 organisasi Budi Utomo ini berdiri dengan kesadaran untuk mencerdaskan bangsa dan dengan semangat persatuan, maka organisasi Budi Utomo itu mencerdaskan masyarakat untuk masyarakat itu agar supaya bersatu padu untuk memperoleh kemerdekaan. Lalu yang kedua diteruskan dengan kesadaran para pemudi dan pemuda kita, yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda yang terlaksana pada tanggal 28 Oktober 1928. Sekarang saya tanya, wonten sing apal napa mboten teks dari Sumpah Pemuda yang bisa ke tangan, ada hadiahnya. Padahal wonten hadiah ini, wonten semangat aja dengan terima hadiah. Jangan ucapan Sumpah Pemuda ini mungkin masih SD dulu ya, jadi sudah kira-kira 30 tahun sudah enggak pernah mendengarkan Sumpah Pemuda ini. Kalau begitu saya mengucapkan dengan menirukan agar supaya timbul lagi rasa nasionalisme kita itu kepada bangsa dan negara. Didengarkan Bapak Ibu sekalian, diatiroaken nggih. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oh, sakit itu kalau tidak ada tepuk tangan untuk menjelaskan doa. Nah, ketika Sumpah Pemuda itu terjadi, lalu pada puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, karena kesadaran masyarakat Indonesia perlu adanya kesatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan, lahirlah proklamasi yang dideklarasikan oleh Bapak proklamasi kita, yaitu Soekarno-Hatta. Sinten malih sing apal teks proklamasi angkat tangan wonten dari malih. Lah jane wonten nek peluru mau pun peluru, kalau aturan peluru mau 600.000. Mboten enak sampean. Kita ulang lagi teks proklamasi nggih. Jangan dirawakan. Bu, Pak, kita dibuat ngantuk ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama
bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Mengapa lagu diulang malah sakit lah? Itu gitu. Pun lanjut keterangan malih ya. Bapak Ibu sekalian, ngomong-ngomong lari ya, apa hubungan legislator dengan masyarakat? Kita kemarin Bapak Ibu sekalian di tahun 2024 ada yang namanya pileg, yaitu pemilihan legislasi. Dan alhamdulillah kami yang berdiri di Panjenengan itu adalah salah satu yang lolos untuk menjadi legislator ataupun wakil dari masyarakat Mojokerto. Nah, untuk mencapai satu kursi di Kabupaten Mojokerto diperlukan sebesar kurang lebih 8.000 suara. Artinya apa? Artinya ada minimal masyarakat sebesar 8.000 yang sudah mengenal kami, karena dari perolehan kami kita sudah memenuhi target untuk menduduki kursi DPR. Nah, karena kami ini dipilih oleh masyarakat Bapak Ibu sekalian, artinya kami ini dianggap dekat dengan masyarakat. Dan pada saat ini ketika pemerintah mengadakan program wawasan kebangsaan, kami diwajibkan turun untuk bertemu, berdialog dan berdiskusi kepada Panjenengan sedaya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini, saat sekarang ini kita telah kehilangan identitas ataupun jati diri sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia. Ada banyak pergeseran nilai, pergeseran perilaku, pergeseran budaya, ataupun pergeseran yang menyimpan dari kebiasaan masyarakat kita sebelumnya. Kalau dulu kita dikenal sebagai bangsa atau masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai guyup rukun, nilai-nilai tega rasa. Tapi kalau bisa dilihat dalam situasi kemarin pasca memperingati hari 17 Agustus tahun 2025 kemarin, ada fenomena yang sangat tragis, yaitu demo di beberapa wilayah, di beberapa daerah yang ujungnya adalah demo anarkis, demo yang tidak mencerminkan aspirasi kita, demo yang brutal. Terjadi pembakaran gedung pemerintah, pembakaran fasilitas umum yang sejatinya itu adalah fasilitas kita bersama, akhirnya hilang, hangus. Dan siapa yang rugi ketika saat itu terjadi? Yang rugi adalah kita bersama, yang rugi adalah masyarakat. Karena sejatinya uang-uang yang kita bangun untuk fasilitas kita bersama itu adalah uang kita bersama. Ketika terjadi chaos kemarin, Bapak Ibu sekalian, anggaran yang harusnya kita buat untuk pendidikan, anggaran yang harusnya kita buat untuk kesehatan, anggaran yang harusnya kita buat makan untuk anak-anak kita alihkan untuk pembenahan, untuk rehabilitasi, untuk membangun lagi fasilitas-fasilitas yang telah hancur. Dan alhamdulillah di Mojokerto, kota yang kita cintai ini, tidak
saya mengucapkan terima kasih kepada Panjenengan sedaya karena kita kemarin sudah bersatu padu, berkolaborasi, menunjukkan kesadaran masyarakat agar supaya tidak ikut-ikutan demo yang anarkis itu, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya kemarin sebagai ketua dari koordinator keamanan ketika kemarin ada demo kemarin, Bapak Ibu sekalian. Saya ditunjuk langsung oleh pimpinan untuk mengkoordinasi pihak kepolisian, pihak TNI, lalu pihak-pihak yang terkait agar supaya mencegah terjadinya demo. Karena menurut sumber yang sudah dipercaya, demo kemarin itu adalah pergerakan masif. Jadi demo yang by design, ada yang menggerakkan. Pergerakannya sangat masif, terstruktur dan sistematis untuk menghindari demo yang kemungkinan besar akan terjadinya anarkis tersebut. Kami berusaha turun kepada masyarakat semua untuk memberikan wawasan, untuk berkoordinasi agar demo itu tidak terjadi. Dan alhamdulillah di Mojokerto hari itu yang dimana terjadi demo anarkis, Mojokerto tidak terjadi. Jadi terima kasih kepada Panjenengan sedaya. Bapak Ibu sekalian, partai politik adalah salah satu instrumen, adalah sebagai bagian dari pemerintahan di mana partai politik juga ingin ikut apa-apa yang menjadi cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ada kendala-kendala yang dihadapi oleh partai politik untuk mengirimkan wakil-wakil yang terbaik. Dan kendala-kendala itu salah satunya adalah yang pertama yang terjadi di pileg kemarin itu ada dengan adanya money politik, Bapak Ibu sekalian. Jadi money politik itu memang hampir terjadi di seluruh dunia. Tetapi kalau di luar itu tidak secara masif seperti yang terjadi di negara kita ini. Nek basa kasare wonten Masyota calon ibu durian nabi, wong sing akhlake apik, bahkan orang yang berilmu dan beradab pun kalau tidak mempunyai uang tidak akan terpilih, tidak akan terpilih. Nah, di kesempatan ini saya memberi sedikit pelajaran politik bagi Panjenengan sedaya, bahwa perilaku pragmatis itulah yang nanti akan menyebabkan tujuan berbangsa dan bernegara kita ini tidak akan tercapai. Kenapa? Karena wakil-wakil atau pemimpin-pemimpin yang akan lolos di seleksi pemilihan bukan orang-orang yang berkualitas, tapi orang-orang yang beruang. Kita pulau Panjenengan Panjenengan sedaya. Jenengan pulau ini menerima aku kira-kira. Nggih, nggih. Pinten, Bu? Wonten sing 1000, wonten sing 100.000, wonten sing tandem 150.000. Terus kita jenengan nek pilih wonten niku sing paling akeh duwike, napa sing paling pinter? Kita akeh duwike.
panjenengan salah. Karena ibu memilih tanpa dibekali dengan informasi yang baik. Kembali lagi perilaku ibu, bapak-bapak sekalian adalah mengutamakan calon-calon yang mempunyai uang. Akhirnya apa yang terjadi? Wakil panjenengan sedaya itu bukan orang yang berkualitas, tapi orang yang beruang. Ngoten niku jenengan trimo kabeh napa jenengan pilih sing paling akeh napa ya napa ngoten niku. Diterima kabeh tapi gak nyoblos tenan. Nah, jadi perilaku-perilaku yang demikian itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya menyebutkan sedikit. Masih dengan itu yang duwe masih panjenengan itu butuh duwe boyo. Paling boten itu jenengan mengenal siapa sih kira-kira yang saya pilih nanti itu. Siapa sih calon yang akan mewakili kami nanti? Syarat untuk menjadi wakil panjenengan sedoyo dan syarat untuk menjadi wakil ataupun pemimpin panjenengan sedoyo minimal ada dua. Yang pertama adalah berilmu dan yang kedua adalah berakhlak. Itu modal utama. Jadi panjenengan yang nomor dua itu insya Allah setengah aman. Cuma ketika panjenengan itu tidak mengindahkan dari kriteria itu, jangan salahkan wakil-wakil panjenengan kalau berkhianat, kalau tidak bisa merealisasikan keinginan ataupun aspirasi panjenengan sedoyo. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun kemarin itu adalah tahun pertama saya mencalonkan dan memberanikan diri untuk menjadi calon legislator. Setelah saya studi Bapak Ibu sekalian, saya ngobrol, saya cari informasi sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lolos seleksi. Saya mendapatkan informasi bahwa suara yang masuk di kami, di masing-masing calon tidak lebih dan tidak kurang hanya sebesar 20-30%. Jadi kalau kita menebar amplop sebesar 10.000, yang keluar hanya sekitar 2.000. Kalau kita menebar 20.000, artinya suara kita sebesar 4.000. Artinya yang berkhianat itu tidak sesuai. Yang mulia nyadar lagi. Tapi itulah memang dinamika yang terjadi atau perilaku yang terjadi di masyarakat. Karena memang mengingat SDM kita tidak sama dengan luar negeri sekalian. Kalau di luar negeri yang bermain-main dengan money politik itu hanya sebagian kecil, yang mereka merasa tidak mampu dan tidak mempunyai kapasitas ataupun kualitas, mereka menggunakan uang untuk bisa lolos menjadi pemimpin ataupun wakil pemimpin. Cuma tidak dengan di masyarakat kita. Hampir semuanya, baik itu yang goblok, baik itu yang pintar, baik itu yang berakhlak, baik itu yang tidak berakhlak, yang tidak menggunakan uang tidak akan lolos seleksi dalam nilai mana. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya berpesan paling enggak untuk 5 tahun ke depan Bapak Ibu. Jadi meskipun dengan senang dan butuh uang, paling boten jenengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang wakil ataupun pemimpin yang akan menjadi wakil panjenengan sedoyo. Maka duwe
Eling-eling. Ada dua syarat utama atau syarat mutlak yang harus tidak bisa ditinggalkan oleh seorang pemimpin. Yang pertama apa? Berilmu. Ketika wakil panjenengan berilmu, wakil panjenengan nanti ketika akan mendengarkan aspirasi panjenengan sedoyo akan bisa merealisasikan. Yang kedua adalah berakhlak. Ketika nanti panjenengan sudah mempunyai pemimpin atau wakil yang berakhlak, panjenengan tidak akan dikhianati. Mereka berakhlak paling sampai menyampaikan aspirasi dalam mikir awakku diriku manusia ya. Dikhianat. Saya minta Bapak Ibu sekalian, Bapak tolong next. Pulau kebetulan karena tadi malam saya melihat untuk lihat sepak bola Bapak Ibu sekalian dari saya sedikit ya. Ketiga adalah kurangnya literasi kebangsaan di masyarakat. Literasi itu secara bacaan, buku, ataupun informasi-informasi dari orang yang lebih tahu tentang sejarah ataupun kemerdekaan berbangsa dan bernegara. Panjenengan sakniki pun mocoane niku sanes buku, apalagi buku sejarah, apalagi buku kemerdekaan, tapi doane sakniki niku TikTok, Instagram, Facebook. Nah, hal-hal seperti ini yang sangat rawan terjadi pada masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi peperangan sekarang itu yang lebih masif dan lebih seru itu ada di dunia maya, ada di medsos. Karena banyaknya konten-konten yang tidak mendidik, jadi saya juga berpesan bahwa jangan hanya menjadi penikmat konten. Kalau dengan semua hanya sekedar menjadi penikmat, maka lama-lama dengan akan menjadi korban medsos. Jangan jadi objek, tapi jadilah subjek. Kalau ada konten-konten itu yang provokator, konten-konten yang propaganda, konten-konten yang adu domba, di cover bu, ikut komen, karena itu adalah kewajiban panjenengan sedoyo di dalam pembentukan UUD. Kita sebagai masyarakat Indonesia wajib untuk menjaga ketertiban dan perdamaian. Jadi aktif di medsos tidak apa-apa, tetapi kembali lagi dengan bijak ataupun dengan keilmuan yang panjenengan miliki. Ojo melok terus awur-awuran, komeni ngawur, ono aja demo, yo ayo demo sebutan untuk. Ini salah satu cara untuk mencegah terjadinya keretakan persatuan kita. Kalau dulu kita masih sering ketemu antar warga, antar tetangga, campur nih warung, ketemu ambek tonggo-tonggone, omong-omongan, iso buyuk, iso rukun. Tetapi yang terjadi sekarang bahkan dengan tetangga dempet pun hampir tidak pernah ketemu. Kalau dulu kita lebaran itu adalah ada kebiasaan yang sono silaturahim, kita berkunjung ke rumah-rumah tetangga. Itu
sekarang sudah tidak kita perlukan lagi, karena dengan seiring cepatnya era digital, kita sudah nggak pernah ketemu lagi sama tetangga. Kalau minta maaf, kalau berkomunikasi hanya sekedar lewat WA. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, di era digital ini banyak kekurangan atau kelebihan. Bagi masyarakat yang kurang paham akan manfaat medsos, maka akan terbawa, akan terprovokasi. Cita-cita pemerintah ini Bapak Ibu sekalian yang jelas ingin mencapai tujuan masyarakatnya yang adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi jangan lupa ada kepentingan-kepentingan dari pihak lain yang tidak ingin kita itu menjadi negara yang maju, negara yang adil dan makmur. Kalau dulu di zaman kemerdekaan kita perang bertatap muka, berhadapan-hadapan, jadi bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Cuma di era digital ini Bu, kalau ingin mengajukan suatu negara tidak butuh datang ke negara itu, tapi cukup untuk membuat berita-berita yang mengadu domba, berita-berita yang menyimpang dari kebenarannya. Dengan begitu kita nanti akan perang melawan bangsa kita sendiri. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, baik secara moral maupun secara politik maupun secara tugas kepemerintahan, kami saat ini wajib untuk menyampaikan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mendukung program pemerintah ataupun cita-cita pemerintah sesuai dengan apa yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lanjut, Mbak. Jadi dengan stakeholder, artinya stakeholder itu pemangku kepentingan. Di sini kami sebagai legislator, ada eksekutif, Bapak PLT kita, Ketua DPW, biasanya ada langsungnya dengan Pak Kapolsek maupun Pak Dan Ramil ataupun Pak Danman, cuma karena beliau mungkin sekarang masih ada kepentingan lain, jadi mohon waktu karena ada kepentingan, jadi datanya belakangan seperti itu. Ini tadi sudah saya terangkan, legislatif, edukasi Pancasila, jadi kolaborasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang sangat menjadi masalah atau kendala pecahan kita itu adalah yang pertama, intoleransi. Apa yang dimaksud intoleransi itu adalah sulit ataupun susah untuk menerima perbedaan. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan mulai lahir itu adalah sudah berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada pintar, ada goblok. Iya. Contohnya kesan lajen. Agama pun juga demikian. Jadi ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Nah,
Di dalam keragaman ini Bapak Ibu sekalian, kita harus wajib menerima perbedaan-perbedaan itu. Karena memang fitrahnya, kodratnya kita itu adalah diciptakan yang berbeda. Tetapi bukan perbedaan itu yang kita bicarakan. Kita berusaha untuk menyamakan persamaan. Pun juga demikian yang kita alami di DPR Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang namanya polarisasi politik. Di kabupaten kami, di DPR kami itu ada 8 partai dan 9 fraksi. Ada 9 partai dan 8 fraksi. Kalau di luar pemerintahan itu namanya partai, nah ketika di pemerintahan namanya fraksi. Jadi ada tujuan ataupun ideologi ataupun visi dari masing-masing partai tersebut yang sangat tajam terjadi. Oleh karenanya sesuai dengan sila 4 dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, siapapun kita, apakah kita sebagai masyarakat biasa, apakah kita sebagai wakil rakyat, ataukah dalam berpolitik, hendaknya kita bisa memegang sila keempat, yaitu musyawarah. Apapun perbedaan itu Bapak Ibu sekalian, kalau di tugas kami di forum kami itu kita lebih menjunjung nilai-nilai musyawarah yang di situ akan melahirkan mufakat. Nah, ketika kita sudah melakukan musyawarah dan akan mencapai mufakat, siapapun itu harus taat dan patuh untuk melaksanakan mufakat tersebut. Jadi segala sesuatu itu ada caranya. Gak lantas tiba-tiba kalau ada sesuatu itu diantar demo mawon. Musyawarah untuk mencapai kesamaan. Nah, tugas kita adalah untuk mendengarkan aspirasi panjenengan sedoyo. Kita membuka ruang, membuka kantor bagi panjenengan yang mempunyai masalah dalam kepemerintahan yang tidak cocok ataupun mempunyai aspirasi untuk menyalurkan pendapat, panjenengan bisa berkomunikasi dengan kami. Kita membuka pintu lebar-lebar untuk bisa bagaimana caranya panjenengan sedoyo bisa mencapai aspirasi tersebut. Nek kula tak berarti selama ini panjenengan nanti nopo mboten nggih? Kantor DPRD mboten nggih? Itulah kurangnya informasi bagi panjenengan sedoyo. Jadi melalui pertemuan ini saya menginformasikan Bapak Ibu. Jadi kantor kami itu adalah rumah bagi panjenengan sedoyo. Ketika panjenengan mempunyai masalah apapun, kami berusaha untuk menyelesaikan atau membantu apa-apa yang menjadi kendala kepada panjenengan. Karena peran-peran kami adalah salah satunya menyambung lidah dari masyarakat ke pemerintah ataupun pemerintah ke masyarakat. Itu next, Pak. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Sementara itu yang saya bisa sampaikan. Jadi tidak banyak karena memang keterbatasan waktu. Kesimpulannya adalah persatuan dan kesatuan adalah kunci modal utama untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu negara yang merdeka, bersatu
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Begitu kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.